Ya, kita masih menanti bersama apa oleh-oleh ataupun hasil yang dibawa oleh para menteri dan juga wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang sedang menjalani pembekalan militeristik ya di Akmil, Jawa Tengah. Nah, Mas Uki, ini kalau melihat komposisi Kabinet Merah Putih yang bisa kita bilang tidak ramping ya, jumlahnya begitu besar. Nah, kalau dengan agenda militeristik di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, ini apakah juga upaya untuk menekankan nilai kedisiplinan sehingga tidak ada tuh yang jalan sendiri-sendiri atau yang satu jalan lebih cepat daripada yang lain ataupun ada yang terlambat, dilambangkan misalnya dengan latihan baris berbaris, itu kan iramanya sama tuh, satu langkah kemudian berhenti bersama, bergerak bersama, seperti itu kah? Ya, Mas Uki, sepertinya audionya masih di mute, bisa diaktifkan Mas Uki? Ya. Oke, ya, silakan. mohon maaf ya. Pertama-tama ini yang harus saya tekankan itu adalah ini bukan militeristik ya. Jadi latihannya itu tidak ada latihan fisik seperti push up, hukuman-hukuman yang bersifat disuruh lari dan lain-lain yang kerap digunakan di kalangan akademi militer ya. Tapi memang betul ya, ada 4 poin ya di sini ya yang kemarin juga sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo. Yang pertama adalah kedisiplinan ya. Disiplin di sini adalah to stay on the track ya. To stay on the track ini artinya tidak bergeser-geser tujuannya gitu. Jadi tetap berada di track yang sama sebagai bagian integral dari Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Jadi kedisiplinan ini penting ya. Lalu yang kedua adalah keteraturan. Tadi sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Keteraturan yang dimaksud di sini adalah tidak ada yang bergerak lebih dulu ya, tidak ada yang bergerak belakangan atau terlambat ya. Tidak ada yang seharusnya bergeraknya ke depan dia ke kiri sementara kawan-kawannya bergeraknya ke depan atau dia diharapkan oleh kawan-kawannya bergerak ke depan gitu. Jadi keseiramaan inilah yang dimaksud dengan keteraturan yang diharapkan ya by the time atau ketika para anggota Kabinet Merah Putih ini sudah selesai penggemblengan ini dalam tanda kutip, keteraturan ini diharapkan dapat terjadi dan tidak boleh ada menteri atau kementerian yang bergeraknya sendiri-sendiri dan tidak diatur atau tidak teratur. Nah, yang ketiga adalah kebersamaan. Kebersamaan ini lebih kepada membangun kedekatan emosional ya, mengikis sekat-sekat psikologis ya. Tadi kita sudah membahas cukup panjang ya bahwa di sini datang para anggota kabinet ini datang dari berbagai latar belakang ya, ada yang politisi, pengusaha, aktivis dan lain-lain. Dan kebersamaan inilah yang harus dijaga ya, tetap kompak itu datangnya kan dari hati ya, bukan hanya datang dari kepala tapi juga harus dari hati, harus merasa bahwa mereka adalah teman ya. Jadi kebersamaan ini juga dibangun. Dan yang paling terakhir tadi saya setuju sekali dengan Bang Andi Malarangeng ya, ini juga disinggung oleh Pak Prabowo, Presiden Prabowo, yaitu sifat patriotik gitu. Jadi berkali-kali di dalam tadi dan kemarin Presiden Prabowo mengingatkan lagi ya tentang kita semua anggota Kabinet Merah Putih harus meletakkan kepentingan bangsa dan negara menjadi kepentingan yang paling tinggi. Nggak boleh ada lagi kepentingan yang lebih tinggi daripada kepentingan bangsa dan negara. Nggak boleh ada menteri-menteri, wakil menteri, kepala dan wakil kepala badan itu membuat kebijakan ya untuk mewakili atau untuk keuntungan kelompoknya masing-masing. Hanya untuk memberi keuntungan-keuntungan supaya kelompoknya ini bisa lebih maju lah misalnya, atau sementara kepentingan bangsa di sini nggak mendapatkan benefit atau suntikan apapun. Nah, ini yang tidak boleh gitu, yaitu sifat patriotik dan sebenarnya salah satu pemilihan Akmil ini adalah untuk itu ya. Pak Prabowo memiliki sejarah panjang ya. Beliau sejak dulu hingga sekarang telah mengorbankan jiwa dan raganya. Sejarah sudah membuktikan itu. Dan seragamnya, pemilihan tempatnya, nah ini semangat patriotik ini yang ingin ditularkan oleh Presiden Prabowo. Demikian harapan kita ya setelah para anggota kabinet ini selesai digembleng ya di Magelang, terutama di Akmil ini. Demikian Mbak Ken. Mas Tri, selain nilai kedisiplinan, nilai apa lagi atau semangat apa lagi yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada jajaran menteri dan juga wakil menterinya? Termasuk apakah juga memberikan guideline dalam agenda pembekalan ini, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Iya, saya melihat pasti itu tentu ada pesan do and don'ts ketika menjadi satu tim ya. Dan saya masih lebih tertarik ya bahwa
event ini bukan hanya sekedar untuk menyamakan persepsi, chemistry, membangun kekompakan, jiwa patriotik gitu ya, tetapi ini adalah pesan besar kepada para menteri di jajaran kabinet tentang monoloyalitas gitu ya, tentang monoloyalitas, bahwa saat bertempur dalam pilpres ya, tentu setiap tim yang ada di situ kan bervariasi ya. Ada yang tadinya dari lawannya Pak Prabowo saat ini menjadi bagian dari tim Pak Prabowo. Ada yang tadinya juga sudah bergabung, kemudian keluar lagi, kemudian sekarang masuk lagi gitu ya. Ini kan menandakan ada potensi-potensi ketidakloyalan. Sehingga dengan adanya outbound event seperti ini, Pak Prabowo yang menegaskan bahwa saat ini saya menagih loyalitas dari kita semua untuk membangun bangsa. Dan itu penting secara politik, Mbak. Bukan hanya sekedar penyamaan persepsi, chemistry ya, tetapi juga tekad untuk bisa loyal terhadap satu komando itu merupakan kebutuhan yang yang di-create ya oleh seorang presiden untuk bisa menjamin program-programnya bisa berjalan dengan lancar. Tanpa ada kepatuhan politik, tanpa ada tertib politik, disiplin politik, program-program yang sudah direncanakan sebaik apapun itu bisa jadi melenceng dari sasarannya. Termasuk esensi dari pembekalan ini apakah juga ingin menyampaikan atau sebagai bentuk kita bisa bilang peringatan dini nih kepada para menteri dan juga wakil menterinya. Hati-hati kalau nanti bermanuver atau ada Saya juga berdinamika di luar garis optimis, itu. termasuk yang optimis dan bahagia juga ketika Pak Prabowo secara eksplisit menyampaikan narasi-narasi dengan dasar moralitas politik yang sangat tinggi. Jangan korupsi, tempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi apalagi golongan gitu ya. Itu satu pesan moral yang menjadi guideline dan itu merupakan hal yang menarik menurut saya. Artinya presiden memiliki narasi yang tegas tentang karakteristik leadershipnya. Tetapi di sisi lain ini juga menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo ke depannya, apakah benar narasi yang sangat baik ini mampu ditranslasi ke dalam keputusan politik manakala ada menterinya, anak buahnya yang benar-benar terbukti melanggar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Ini menjadi tantangan yang tidak mudah karena kan dalam prakteknya pasti ada kompromi politik, pasti ada negosiasi dan lain sebagainya. Jadi satu sisi ini harus kita sambut dengan optimisme, tapi di sisi lain kita harus tetap berikan ruang ya bagi pemerintahan ke depan untuk bisa bekerja dengan optimal. Oke, Bang Andi melihatnya seperti apa sih? Ini pembekalannya 3 hari. Tapi kan setelah ini para menteri dan juga wakil menteri ini punya tanggung jawab besar loh untuk bangsa dan negara. Apalagi 100 hari kerja ini tentunya juga menjadi satu perhatian kita semua. Tapi saya juga mesti menjawab juga bahwa soal militeristik itu, kalau saya tidak melihat ini adalah urusan militeristik. Kalau militeristik itu kan kemudian padanannya adalah militerisme. Ya, sebuah pemerintahan rejim yang melakukan pendekatan militer, enggak begitu. Ini rejim Pak Prabowo tetap adalah rejim demokratis, dipilih secara demokratis, menerapkan prinsip-prinsip demokratis. Kebetulan outbound-nya dikemasnya seperti itu. Dilakukan di Akademi Militer. Outbound itu biasanya bisa dilakukan kalau perusahaan-perusahaan swasta itu di villa-villa. Di puncak atau di pantai gitu ya, dengan kemewahan lah. Tapi ini justru dengan Spartan. Jadi sebenarnya untuk memperlihatkan keinginan beliau bahwa ini loh nilai-nilai kejuangan, patriotisme, nilai-nilai keinginan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, kalau perlu dengan mengorbankan diri, jiwa raga, kira-kira begitu.